diambil dengan sepit dari atas mesbah. Dari mesbah. Mesbah ini apa? Ka'bah. Mesbah itu bait atau baitullah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah loh, cium batu bara, dosamu diampuni. Karisteng, gantung batu sakar, dosa diampuni. Dari mana coba? Kutanya dulu saudara, kalau umat Islam mencium Hajar Aswad menghapus dosa, ternyata itu ajarannya dari Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Nah saya tanya, dari mana ajarannya menggantung batu sakar menghapuskan dosa? Jawab. Itu sebagai pedoman bang, itu sebagai pedoman namanya. Iya pedoman, makanya kutanya dari mana orang Karisteng menggantung batu sakar ini sebagai contoh? Jawab saya. Dari mana? Di mana dasar pijakannya menggantung batu sakar di atas pohon bisa menebus dosa? Itu dari mana ilmunya? Justru kebalikan bang. Dari mana juga cium batu bisa menebus dosa? Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 sudah kubacakan. Sudah kubacakan samamu. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambil dari sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku dan berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Itu dalil. Nah sekarang mana dalilmu? Menggantung batu sakar di atas pohon bisa menebus dosa. Jawab, mana jawabnya? Mana dalilnya? Bukan di atas pohon itu namanya bang. Bukan di atas pohon. Lalu di mana? Lalu di mana? Kubacakan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutulah orang yang digantung di atas sulon. Sulon artinya apa? Sulon itu bahasa Yunani. Arti Indonesianya apa? Pohon. Berarti terkutulah batu sakar yang digantung di atas pohon. Dalilnya jelas kok. Nah pertanyaannya, Karisteng agama pagan dari barat ini mengambil contoh menggantung batu sakar di atas pohon untuk nebus dosa, itu ilmu dari mana? Silakan. Bagus-bagus sakarnya nggak dipaku, betul. Ayo, di mana Karisteng dapat contoh menggantung batu sakar di atas pohon bisa nebus dosa? Ayo jawab. Kan saya bilang tadi itu sebagai pedoman. Saya tahu, justru yang saya tanya, pedomanmu ini contohnya dari mana? Kalau kami hapus dosa dengan batu, pedomannya ada di Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Kalau kamu menggantung batu sakar di pohon, itu pedoman dari mana? Itu yang kutanya. Bukan dari pohon bang. Pintu boleh, goblok jangan. Loh, gimana ini? Jelas-jelas ya, kubuka, mau saya buka kamera kalau itu pohon. Tapi gobloknya jangan. Oke, kau katakan saya goblok. Baik, kita buka kamera, boleh? Kau tahan di sini, jangan kau kabur ya. Kutunjukkan sama kamera, enggak ada itu. Nah, kau bilang tak ada. Kita buktikan sekarang. Kau bilang saya tidak ada, saya mengada-ngada. Pendetamu suruh ke sini hadapi saya. Kalau suruh bilang saya mengada-ngada, nih kita lihat, buktikan ya. Kita buktikan. Saya buka kamera, kita lihat. Buka dulu maskermu, Bang. Buka dulu maskermu. Gak usah, nanti mamamu jatuh cinta. Gak usah. Enggak. Nih, ku buka kamera ya. Ku perlihatkan samamu. Sama saya. Ya, terus kenapa kau suruh buka kamera? Kok aku yang disuruh? Loh, kok saya yang disuruh buka kamera, terus aku yang naksir samamu yang tidak buka kamera? Kau kebalik. Hah? Nih, baca nih, jangan kau ketawa dulu nih. Galatia 3, Galatia besarin host. Galatia 3 buka nomor 13. Nih, Galatia 3 buka nomor 13. Oke. Nah, kita lihat di sini ada kata salib. Tuh, kata salib, bikin malu tuh. Nih, kata salib tuh. Nih kata salib ya. Nah, kita turun ke bawah. Kata salib ini kodenya apa? Nih, kayu salib. Dari mana kau ambil itu, Bang? Dari Google kah? Itu dari Google, dari kitabmu sendiri. Dari kitabmu sendiri nih, kayu salib. Nih, dari Google itu. Kayu salib kodenya 3586 dari manuskripnya. 3586 kita klik. Di situ ada nama semua, Bu. Nah, tertulis di situ ada yang namanya semua di situ. Nih,
3586 Ksulon. Apa arti ksulon? Kita lihat. Nih. Apa arti ksulon? Nih, artinya nih. Apa itu? Pohon. Ksulon artinya pohon. Nih, pohon atau pentung. Mana kau pilih? Pentung atau pohon? Batu sakar digantung di atas pentung atau batu sakar di atas pohon? Mampus sudah kau kan? Tertulis di kitabmu. Jadi jangan kau macam-macam menghina. Itu bukan tertulis dari kita, itu namanya. Itu kan dari Google, bukan dari kita. Ya ampun. Jadi untuk mencari kebenaran itu kamu harus gunakan akal, dan ternyata kau menyembah zakar di atas pohon. Oh, jadi kamu maksudnya Tuhanmu itu, maksudnya Tuhanmu itu tidak digantung. Hah? Maksudnya Tuhanmu itu tidak digantung. Tuhanmu itu digantung di atas. Nah, aku kasih lihat lagi. Kasih lihat lagi. Jemuran. Oh, jemuran. Oh, kau bilang Tuhanmu dijemur. Barangkali lawan ini. Teman-teman. Kita lihat ya. Buka kamera lagi ya. Apakah Yesus itu digantung atau dijemur? Kita lihat ya. Buah zakarmu aja yang digantung di pohon kah? Jangan, saya bukan Tuhanmu. Tuhanmu itu yang digantung, bukan saya. Kita lihat ya, Tuhanmu digantung atau tidak. Nah, ini kita lihat. Kau jangan menghina, menghujat. Kau itu penyembah batu sakar yang digantung di atas pohon. Nah, aku kasih lihat kau ya. Nah, nih buka lagi teman-teman. Buka lagi kamera. Bikin susah ini kalau anak PAUD ditemani diskusi ya kayak gitulah. Tapi mau kayak mana? Kita harus membimbing mereka supaya waras. Nih. Ini digantung atau tidak ini? Ini digantung ini. Ini digantung. Disalib itu. Ya, ini tergantung, ini tergantung. Nih, ini tergantung, tidak ada salib. Salib itu bahasa Arab. Salib itu bahasa Arab. Arti daripada ksulon bukan salib. Ksulon artinya pohon. Nih, digantung ini. Ini digantung, bukan jemuran, tapi mirip sih, mirip. Tinggal dikasih. Pinter bahasa apamu? Tinggal dikasih tali. Ini sudah jadi jemuran ini. Oke ya. Jadi Tuhanmu digantung. Pada saat dia digantung, ininya ikut. Nih, ininya ikut nih. Ininya ikut tuh. Ikut dia. Yang ini ya, Bang. Tuhanku ya tetap Tuhanku tuh. Ya, siapa bilang Tuhanmu? Tuhan beda dong. Itu, Bang. Persis tuh kayak buah zakarmu. Nah, justru itu yang jadi masalah. Ternyata kau sudah akui Tuhanmu persis dengan biji zakarnya manusia. Sudah kau akui. Sudah kau akui. Jadi tidak ada jalan untuk kalian itu menghujat, karena Tuhanmu itu penuh dengan hujatan. Jangan. Nanti giliran kau dikembalikan samamu, kau bilang kita ini menghujat. Padahal di awal kalian yang menghujat. Kalian menuduh kami mencium bantu, menyembah bantu. Saya kasih dalil. Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Orang Yahudi mencium bantu untuk hapus dosa. Dalilnya ada. Ada nggak orang Yahudi menggantung batu sangkar? Ada nggak dalilnya orang Yahudi menggantung batu sangkar untuk hapus dosa? Ada nggak? Ada nggak? Hanya Karisteng menggantung batu sangkar di atas pohon hapus dosa. Agama aneh, ajaran pagan, tidak ada contoh dari para nabi. Di kitabnya orang Yahudi tidak ada. Justru di kitabnya orang Yahudi, Keluaran 11 nomor 22 23 ya, yang digantung di pohon itu adalah orang terkutuk. Tuh di kitabnya Yahudi tuh. Baca itu, Keluaran 11 nomor 22 nomor sampai 23. Ya, sampai sini paham? Jadi kalau Anda menuduh, jadi kalau kamu menuduh, saya belajar langsung dari Yesus. Jadi kalau kau menuduh bahwasanya umat Islam itu mencium batu hapus dosa, dewa, itu dewa, itu dewa, itu siapa? Itu dewa.
Dewa dari mana buatan itu, Bang? Roma. Dewa dari mana? Dari Roma, diajarkan melalui Roma. aliran kepercayaan bernama Katolik. Iya, betul. Yesus itu bukan orang Yahudi. Yesus itu orang Romawi. Dia orang Yunani. Namanya Yesus. Tidak ada orang Yahudi us-us, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi namanya us-us, tikus, spertus. Itu nggak ada orang Yahudi itu nggak ada us-us. Jadi Yesus itu tokoh fiktif karangan Roma. Itu. Kalau roh Bang Zuma ada kan? Hah? Rohnya Apa? Bang Zuma ada? Oh Rohnya Bang Zuma jelas ada? kejadian 6 nomor 3. Rohku akan tinggal 120 tahun saja dalam setiap manusia. Zakaria 12 nomor 1. Aku Tuhan menciptakan roh di dalam diri setiap manusia. Oke. Kau baca itu dari Google, kau dapat itu. Memang kau. Jangan kau ragukan ilmu saya. Paulus kau suruh hadapi saya. Paus kau suruh hadapi saya. Biar ku ajarin dia belajar. Ya. Jadi setiap manusia itu ada roh Tuhan yang ada pada dirinya. Untuk Tuhan membuktikan dirinya ada di atas muka bumi, Tuhan menitipkan satu cahaya, satu titik di dalam diri manusia berupa roh. Roh itulah cerminan Tuhan itu ada. Nah, makanya belajar di Masa ya Bang? ya, apalagi? Itu memang Bang. Apalagi? Nah, kau sudah membuktikan bahwa Tuhanmu berupa batu sakar digantung di atas pohon. Udah, apalagi? Nggak ada, Bang. Nggak ada pernah saya bilang kayak gitu Bang. Tidak saya aku itu. Soalnya yang digantung apa itu biasanya di jemuran tuh. Nah, Lah itu Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Berarti bukan Tuhan Yesus yang terkutuk. Kau yang terkutuk di situ. Jadi siapa itu? Galatia. Nah. Yesus telah menebus kutuk hukum Taurat Itu dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Berarti yang mati terkutuk siapa? Batu sakar. dia mati bangkit. Ya bangkit, kalau bangkit Dia dari mati kematian untuk itu. manusia, Bang. Bangkit Kau jangan dari apa-apa kematian aja. itu bukan Tuhan. Bangkit dari kematian itu hantu. Oke, bangkit dari kematian Bang itu Zuma. hantu. Bangkit dari kematian saya itu kira Bang vampir. Zuma. Bangkit dari kematian Saya itu kira Bang Zuma zombie. yang bangkit dari kematian. Makanya Yesus itu tidak pernah bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu hanya hantu. Zuma. Ah. Memang lucu. Bang. Mana dalilnya Yesus bangkit dari kematian? Mana? Tunjukkan. Mana? Siapa Terus saya tanya balik. muridnya yang percaya kalau Yesus bangkit dari kematian? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum penyaliban. Ngadi-ngadi kitabnya orang Yahudi diambil, mencuri kitabnya Yahudi untuk dipakai sebagai pengajaran agama pagan. Nggak malu? Daripada baca di Google Bang. Daripada baca di Google sama Ya, saya mau memperlihatkan kamu dan kamu sudah lihat. Nggak malu? Kamu nggak malu mengambil kitabnya Yahudi untuk agama paganmu? Nggak malu? Kitabnya orang Yahudi kau ambil, kau ngais-ngais untuk mendudukkan pagan sembahan Roma. Kamu nggak malu? Para kali lah. Malu dong. Karisteng itu bukan dari Yahudi. Karisteng itu dari Roma, Vatikan. Nggak ada Yesus mengajarkan Kristen. Nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan perjanjian baru. Nggak ada. Nggak ada Yesus mengenal surah-surah Paulus. Nggak ada. Bahkan Yesus tidak mengenal penulis Bible. Catat itu. Karisteng ini agama buatan manusia dari barat. Tokonya bernama Paulus. Itu pendiri agamamu. Yesus tidak mengenal agama Karisteng. Pahami itu. Nama Yesus hanyalah tokoh fiktif yang dipakai untuk aksesoris menggantikan Tuhan atau sembahan atau dewa-dewa Romawi. Catat itu. Tak ada hubungannya Yahudi dengan Karisteng. Karisteng agama baru yang dibentuk pada abad keempat
oleh orang-orang Roma dengan mengambil tokoh Zeus jadi Hercules diganti menjadi Yesus, supaya orang-orang bisa terpedaya menganggap bahwa Kristen ini ajaran dari para nabi Yahudi. Tidak sama sekali. Kristen agama bidat, Abu Dasarah, buatan kafir itu sendiri. Bukan buatan para nabi, bukan buatan Tuhan, tapi buatan manusia. Makanya Kristen tidak bisa masuk sebagai agama samawi, karena Tuhannya adalah dewa-dewa. Dewa yang datang dalam rupa manusia, dewa yang datang dalam rupa burung merpati, dewa yang datang dalam bentuk roh-roh. Itulah Tuhanmu, itulah sembahanmu. Dewa gitu. Nah, naikkan yang berbobot. Kalau yang sudah kayak gini udah nangis dan hanya bisa tinggal tertawa, itu sudah tunggu dulu. Isa adalah pribadi yang suci. Tidak ada yang suci di dunia ini kecuali Tuhan. QS 1919. Kamu salah juga. Dan dia hakim yang adil. Tidak ada yang boleh menghakimi kecuali Kamu bedakan antara suci dan maha suci. Kau belajar dulu. Kau bedakan antara maha suci dengan suci, cupu. Jangan kau ambat rata. Oke, tapi ini sucinya menghakimi loh. Ya, dia menghakimi karena ada terdakwa. Kenapa manusia dia jadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Siapa yang terdakwa? Siapa yang terdakwa? Ketika Yesus menjadi hakim, siapa yang terdakwa? Siapa yang terdakwa? Siapa yang terdakwa bagaimana? Dia menghakimi seluruh umat manusia di akhir zaman. Dia yang akan datang kembali. Di mana dalilnya? Dia yang terlahir dari Di mana surga. dalilnya? Dia Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dia yang tunjukkan bangkit. dalilnya. Dia yang membangkitkan. Mana dalilnya? Bangkit itu mana dalilnya? Ya, iya dong. Nih ya, peran dong. Isa Mana dalil? Ya. Mana dalil? Isa lahir dari perawan. QS 19. Perawan. Isa berarti dia manusia kan? Berarti Isa manusia kan? Berarti Isa manusia kan? Bahkan membangkitkan orang mati. Berarti dia manusia kan? Membangkitkan orang mati itu nggak sembarangan loh. Berarti manusia kan? Berarti manusia kan? Isa terangkat ke surga. Iya, dia sebagai berarti Isa manusia kan? Berarti dia manusia kan? Bukan menjadi apa tadi berarti kata dia kamu. manusia. Isa datang. Sekarang pencipta alam semesta ini manusia atau bukan? Bayangin loh, seorang Isa datang sebagai hakim. Turunin. Orang gila, turunin. Kau ke gereja jilat pantat pendeta biar otakmu berfungsi. Kau katakan Isa lahir, ya manusia. Level manusia dituhankan. Bahlul. Itu namanya bahlul. Dia suci, dia dilahirkan, dia bangkit. Kau sebut sendiri ketidaktuhanannya dia. Pertama, dia dilahirkan. Ya sudah bukan Tuhan, tolol. Kedua, dia dibangkitkan dari kematian. Ya sudah bukan Tuhan, tolol. Yang kayak gitu-gitu dipamer, nggak malu. Dilahirkan dia dari perawan suci, ya bukan Tuhan berarti. Parah. Tuhan mana ada dilahirkan, cuples. Dasar tulul. Tuhan itu maha menciptakan, bukan dilahirkan. Begitu Jangan dilahirkan. Jangan marah-marah di kawan. Ya saya nggak marah. Orang-orang yang cupu-cuplis tak berotak memang harus digituin. Tidak. Supaya dia bisa sadar. Yesus memang manusia datang gitu Ji. Ya sudah, kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Sederhana kan? Loh, itu lo kan apa? Karena apa? Dia mau datang menyelamatkan manusia sehingga dia mau jadi manusia, bro. Pahamilah sedikit, bro. Jangan lucu. Coba bagaimana akalmu ketika Tuhan berubah menjadi manusia? Gimana akalmu? Yang menjaga alam semesta ini siapa? Loh, saya tanya kau dulu.
Tuhan Allah itu maha kuasa nggak? Maha kuasa, dia maha Loh. kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Lu mau apa? Lu mau Loh, apa? iya. Sekarang apa? kalau dia mengambil rupa menjadi manusia. Oh, itu Apa pagan. masalahnya? Itu konsep dewa. Itu konsep dewa. Sekarang Bukan konsep begini. dewa, bro. Sekarang begini, kutanya samamu. Giliran saya bertanya. Ah, Apakah alam semesta ini butuh penjaga? gimana? Apakah alam semesta ini butuh penjaga supaya alam semesta ini tidak hancur? Apakah ada penjaganya? Ketika Tuhan Allah Ketika menciptakan Tuhan, alam semesta, saya tidak tanya itu yang saya tanya. Apakah alam semesta ini butuh penjaga? apa yang harus dijaga? Iya. Alam semestanya. Kan semuanya dalam kontrol Allah yang berkuasa. Ya Apa iya yang itu harus dia. dijaga? Itu Sekali dia kok bisa. melihat, Itu kok sekali bisa. dia- Itu kok bisa Ya. jawab. Berarti alam semesta ini butuh pengontrol. Loh iya. Maksudnya kan ketika sesuatu yang dia ciptakan itu berarti dalam kontrol dia, dalam pandangan kontrol dia. Oke, berarti terus alam semesta masalahnya ini apa? butuh kontrol Tuhan kan? Iya. Apakah Masalahnya alam apa, semesta ini, apakah alam semesta ini bisa ditinggalkan sejenak aja oleh sang pengontrol? Bisa. Karena engkau memahami Tuhan itu, Karena sebatas engkau memahami pengetahuan Tuhan kamu. itu. Ketika Sekarang Tuhan pasang menciptakan logika kejadian sehatmu. yang sering kau bilang. Sekarang pasang logika sehatmu. Kasih kesempatan saya bicara. Sekarang Bos. enggak gantian kita. Kita Tanya jawab aja. Kita tanya jawab. Kita tanya jawab. Sekarang pasang logika sehatmu, ya. Pasang baik-baik. Tuhan itu Maha menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Ya. Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia? Jawab. Ulang. Apakah Tuhan itu menciptakan dirinya menjadi manusia, atau Tuhan menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang betul? Dia sanggup dan mampu melakukan apa saja seturut kehendak dia. Dia tidak terbatas, bro. Mulai nggak pakai Mulai otak. apanya? Mulai nggak pakai otak. Sekarang pertanyaan sederhananya ada pilihannya. Tuhan itu berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia? Mana yang betul? Dia berkuasa melakukan apa saja. Pertanyaanmu jangan menjebak. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja, bro. Kau akui tidak bahwa Tuhan itu maha menciptakan? Kau akui tidak bahwa Tuhan maha menciptakan? Oke. Nah sekarang Tuhan itu, kalau kau katakan dia menjadi manusia, berarti Tuhan menciptakan dirinya dalam bentuk manusia. Betul? Bukan menciptakan dirinya dalam manusia. Dengar dulu, bro. Dengar. Lalu apa? Sudah kasih kesempatan saya. Oke, silakan. Jangan terlalu ngotot, Deng. Ya karena otakmu nggak berfungsi. Loh, bukan otakmu nggak berfungsi. Supaya otakmu berfungsi. Nah, oke. Lu sekarang kau terangkan. Ente tenang dulu. Ya, terangkan. Silakan. Kamu sepakat nggak bahwa manusia itu berdosa? Semua manusia berdosa. Mana dalilmu? Tidak, saya tanya ente dulu. Tidak dong. Loh. Enak aja. Dari mana kau Kamu dapat tidak dalil sepakat? semua manusia berdosa? Dari mana dalilnya? Tunggu, saya kan tanya ente dulu. Kamu sepakat nggak Saya manusia katakan berdosa? tidak. Semua. Saya katakan tidak. Dan kalau kau katakan ya, mana dalilnya? Sodorkan ke saya. Ayo. Nah, itu masalahnya. Di dalam kitab kami, semua manusia itu telah berdosa. Sekarang itu ajaran Paulusmu. Iya. Itu ajaran Sekarang Paulusmu. saya tanya, saya minta punya ajaran anak, Tuhan. Ajaran Tuhannya Saya tanya. mana? Semua manusia berdosa mana? Bahkan dalam Saya tanya, Kejadian 5 dikatakan Tuhan memberkati Adam dan istrinya dan semua keturunannya. Para kau. Jangan bawa agama paganmu ke sini. Kejadian 3:15 apa kau tidak anggap apa itu? Apa? Kejadian 3:15 coba kau baca. Apa hubungannya? Keturunannya tidak. bermusuhan. Ente, Mana dosa ente di situ? dengar Mana dulu. dosa? Ente dengar Mana dulu. dosa? Dengar Mana dulu dosa? saya. Mana dosa Ente di dengar situ? dulu. Oke, silakan. Bro, Kau bacakan. Ente. Bacakan. Tunggu, ente dengar dulu. Ente dengar Kau dulu pertanyaan bacakan, saya. kau bacakan. Enggak usah kau Apa bacot. itu? Baca aja. Ya Kejadian Loh, tunggu. 3:15. Ayo. Kau baca. Jangan pakai dulu, kupingmu. kita nanti terlalu jauh ke situ. Ente dengar dulu saya. Kamu punya yang pertanyaan. membawa kemana-mana. Saya cuma bertanya,
Tuhan itu maha bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah, atau Tuhan maha menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia? Mana yang betul? Segala sesuatu yang dia mau berkehendak, dia bisa melakukan karena dia maha kuasa. Titik. Saya tidak tanya itu loh. Yang saya tanya, apakah Tuhan itu maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Atau Tuhan maha kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia? Jawab. Atau semua Tuhan itu berkehendak dan punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu seturut dengan kehendak dia. Titik. Berarti kamu mengatakan Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia? Loh, bukan menciptakan. Tuhan tidak menciptakan. Yesus itu dia makhluk baru. Yesus itu makhluk baru. Yesus itu makhluk ciptaan. Baru, bro. Ente Yesus itu ciptaan atau bukan? Kutanya dulu. Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus itu makhluk atau bukan? Kutanya dulu. Yesus itu makhluk atau bukan? Jadi gini, Yesus itu jadi gini. adalah manusia. Loh ya, makhluk. Saya manusia. tanya, Yesus itu makhluk atau bukan? Manusia. Makhluk atau bukan? Ya, makhluk manusia. Oke, makhluk. Jadi gini, Yesus kami makhluk. Sembah dan kenal, kami imani itu Yesus adalah makhluk. Saya tidak manusia. tanya imanmu. Saya tidak tanya iman paganmu. Yang saya tanya, Yesus makhluk, betul? Iya, manusia, makhluk manusia. Oke. Kalau Pencipta ente alam maksudnya semesta. makhluk itu manusia. Pencipta alam semesta ini makhluk atau bukan? Pencipta alam semesta adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Makhluk pencipta. atau bukan? Loh, jangan kamu katakan itu. Kamu harus tahu. Nah ini kesalahpahaman ente, saudara. Mate bale. Pertanyaan saya, pencipta alam semesta makhluk atau bukan? Apa jawabanmu? Jangan tanya itu, Bang Suma. Aku bisa jadi waras, Bang Suma, kalau ikuti narasimu. Aku nggak mau waras. Bukan begitu, karena kalau aku waras, nggak mungkin aku jadi Kristen lagi. Yesus makhluk. Pencipta alam semesta makhluk atau bukan? Pencipta alam semesta adalah Tuhan yang berkuasa. Makhluk atau bukan? Makhluk atau bukan? Yang mencipta itu Allah, Tuhan yang berkuasa. Makhluk atau bukan? Loh, bukan. Bagus. Dia mengambil rupa seorang manusia. Kenapa jadi? Kasih saya dulu dong. Jangan cuma ente terus. Saya simpulkan. Habis itu kau bernarasi. Yesus kau akui makhluk. Pencipta alam semesta kau akui bukan makhluk. Nah, coba kau terangkan ke saya sekarang, bagaimana ceritanya makhluk ini kau anggap Tuhan? Jawab. Bagaimana makhluk ini kau anggap Tuhan? Ya, kan Tuhan bukan makhluk. Yesus makhluk. Nah, sekarang kau anggap Yesus itu Tuhan dan dia adalah makhluk. Saya jawab. Ente diam dulu. Ya, ente diam dulu. Saya mau jelaskan bahwa pertama, kenapa Allah menjelma menjadi mengambil rupa manusia? Karena dia mau. Kenapa bisa kayak gitu? Loh, kenapa bisa kayak gitu? Kan kenapa bisa itu jawabannya ini begitu. Makhluk dan bukan makhluk kan? Makhluk dan bukan makhluk. Berarti yang bukan makhluk menjadi makhluk. Begitu kan? Ente jelaskan. Ente tenang dulu. Makanya ketika saya ngomong, saya sudah paham. Yang bukan makhluk menjadi makhluk. Begitu kan? Mengambil rupa menjadi makhluk. Iya, saya paham. Saya paham. Yang bukan makhluk mengambil rupa makhluk. Oke, berarti pencipta menjadi ciptaan. Bagaimana? Pencipta menjadi ciptaan. Iya. Berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Betul? Betul. Dia tidak menciptakan tetapi mengambil rupa dia sendiri. Bagaimana Anda mengatakan dia bukan ciptaan sementara dia makhluk? Anda akui dia makhluk. Berarti dia ciptaan. Gimana orang ini? Kasih kesempatan saya bertanya juga. Ente jangan ngaco. Enggak dong. Tadi kan aku sudah kasih kesimpulan.
bukan makhluk menjadi makhluk, berarti ada proses ciptaan di situ. Betul? Dengar dulu apa yang saya jelaskan. Kenapa Allah mau melakukan semuanya itu? Sudah saya tahu itu karena Apa, ingin coba? menghapus dosa-dosa karisteng laknatullah. Itu kan tujuanmu. Oh, jangan itu bilang laknatullah. Jangan menghujat, itu kan, bro. Jangan itu menghujat, kan. bro. Loh, Jangan Yesus menghujat. mengatakan Matius 7. Jangan Yesus menghujat. mengatakan Nanti sendiri. suara saya- Yesus yang mengatakan itu. Kristen iya. itu manusia terkutuk. Baca Matius 23 nomor 1 sampai nomor 36. Karisteng terkutuk. Oke. Nah, sekarang kembali ke tema. Matius berapa? Matius 23 sampai nomor 36. Karisteng terkutuk. Nah, sekarang Matius 23. alamak, kau belajar, kau catat dulu Matius 23 dari nomor 2 sampai nomor 36. Karisteng tarkutu. Nah, kau simpan itu, nanti kau pelajari. Sekarang kau katakan makhluk ini ciptaan, Tuhan bukan makhluk. Tuhan bukan ciptaan, makhluk adalah ciptaan. Berarti Tuhanmu menjadi ciptaan. Nah, pantaskah disebut ciptaan itu sebagai Tuhan kalau dia nyata-nyata adalah ciptaan? Coba kau pakai akalmu. Pakai akalmu coba sekali-kali. Oke, kau jangan menyela ya. Ente Ya, jangan menyela silakan. ketika. Oke ya. Dengar baik-baik penjelasan saya. Ketika Allah mengambil rupa menjadi manusia dalam rupa Yesus, oke? Dia menjadi manusia itu untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau dia Saya mau tidak menyelamatkan sedang tanya tujuannya apa. Kalau tujuannya, kalau ini tujuannya, selalu debat. kalau Ente belum apa-apa tujuannya saya nyela. sudah tahu. Tujuannya Loh, dewa diam menjadi dulu. Yesus untuk nebus dosa karisteng. Itu saya sudah makanya- tahu. Ini sedang Makanya kita ente membahas diam tentang dulu. hakikat Ini ketuhanan. ente ini selalu Makhluk, ngotot-ngotot. Loh, Khalik, selalu ngotot-ngotot. Belum dengar pencipta, penjelasan orang. Jadi Khalik teman-teman yang ada pencipta di menjadi sini makhluk. buktikan bahwa Zuma ini cuma ngotot ketika dia mau mendengarkan penjelasan saya, dia nggak mau Ada dengar. enggak saya, teman-teman, ada enggak saya bertanya tujuan Tuhan mereka menjadi manusia? Ada enggak? Saya kan menjelaskan, kau bilang bahwa Saya tidak kau bilang- bertanya itu. Saya tidak bertanya itu. Yang saya tanya, yang mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan makhluk tanpa ayah atau Tuhan Bahkan saya sudah menciptakan jawab. dirinya? Saya sudah jawab tadi. Tuhan Pertanyaan menciptakan selanjutnya dirinya. Loh, saya kan bilang oke. Kalau Tuhan menciptakan kita dirinya, pakai itu yang kamu pilih. bukan menciptakan dirinya, bro. Dengar dulu. Lalu Loh, makanya saya bilang ente harus tenang dulu dengar penjelasan saya. Belum apa-apa saya baru mau jelaskan, ente sudah. Anda mengatakan Yesus makhluk. Kalau makhluk itu ciptaan, paman. Iya, makhluk ciptaan juga, bro. Berarti Tuhanmu menciptakan dirinya menjadi unyu-unyu. Lah, pertanyaannya kalau dia menjadi manusia, apa urusannya? Nah, Dengan bukan ente. begitu, bukan begitu. Simpulkan dulu. Sekarang saya mau Tuhan simpulkan Kristen, tadi. simpulkan. Tuhan Kristen. Sekarang saya mau simpulkan. Tuhan Kristen, Saya- simpulkan. Tuhan Kristen mau simpulkan tadi. adalah Ente langsung manusia ciptaan Tuhan. Simpulkan. Loh. Ayo, Loh, berani oke. enggak? Saya simpulkan, tapi jangan kau silakan. potong. Silakan. Mohon jangan dipotong. Kalau Tapi kau jangan potong, pakai berarti tipuan, jangan pakai tipuan. Kau harus Tipuan menelan apa? kembali semua pernyataan-pernyataanmu. Yesus makhluk, Yesus ciptaan. saya tidak- Tuhanmu saya tidak. menciptakan Nah, Tuhan. ini masih orang mau jelaskan lagi. Ente sudah ngocot gimana aja. Sekarang simpulkan bahwa Karisteng menyembah Tuhan ciptaan Tuhan. Silakan. Oke, saya jelaskan Oke. ya. Mohon kasih 1 menit saya menjelaskan atau lebih dari 1 menit. Jangan dipotong supaya kau bisa pahami. Paham? Pakai apa saya paham? Kalau konsep Loh. ketuhananmu tidak masuk akal, gimana caranya saya paham? Paham itu Mau karena masuk akal akal. atau tidak, mau masuk akal atau tidak, ente harus pahami apa yang kau Gimana imani. ceritanya orang bisa paham kalau tidak masuk akal? Makanya dengar dulu. Kalau ente tidak dengar, Bisa gimana tidak ceritanya? orang paham tanpa akal? Bisa enggak orang paham tanpa akal? Bisa enggak?
Lah, bisa saja. Belum tentu diterima kan? Alat untuk paham itu akal, Coples. Iya, akal. Kalau Tapi sudah tidak masuk iman akal, apa? tidak bisa Iman apa? dipahami. Alias percayai saja, alias imani saja. Jangan kau katakan paham. Katakan begini, Bang Suma dengarkan saya. Kalau kamu tidak pahami, imani saja. Begitu. Kalau suruh paham, tidak masuk akal kok disuruh paham. Dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan saya. Silakan. Penjelasan aliran kepercayaan ya, bukan penjelasan untuk dipahami. Karena tak akan mungkin akal memahami konsepmu. Silakan. Ya, oke. Saya 5 menit lagi saya bisa ini karena saya mau jemput anak saya. Bukan berarti saya takut ya. Saya tidak, karena 3 menit lagi saya harus jemput anak saya, oke? Jadi gini bos, ente harus pahami mengapa Allah mengambil rupa manusia menjadi manusia yang kau katakan ciptaan itu, oke? Karena dia mau menyelamatkan manusia. Kalau dia mau menyelamatkan kambing, menyelamatkan sapi, dia jadi sapi, dia jadi kambing. Tapi karena dia mau menyelamatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sempurna. Karena keberdosaan manusia di Taman Eden, yang kau pasti tahu di dalam Kejadian 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Diutus beberapa nabi yang tidak mampu dan tidak sanggup mengajarkan keselamatan itu kepada manusia. Dan akhirnya ketika nabi terakhir Maleakhi 400 tahun kemudian, datanglah Allah di dalam rupa Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena dia begitu mengasihi kita manusia, sehingga dia mau menjadi manusia. Karena kelemahan dia yang kalian sebut kelemahan dia, yang kau katakan dia mati di atas kayu salib, dia kau katakan mati di atas pohon. Syulun itu bisa arti pohon dari kayu di atas salib. Terkutuklah, memang terkutuk. Karena apa? Karena itu adalah hukuman yang dilakukan oleh orang zaman Romawi ketika dia harus menghukum orang yang berdosa, yang bersalah, bukan berdosa, melanggar peraturan dan harus dihukum berat. Dan hukuman yang berat itu adalah hukuman di atas kayu salib. Karena itulah dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kau cuma percaya kepada Yesus, kau pasti akan diselamatkan. Kau tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Ketika kau tidak percaya di dalam nama Yesus yang kau bilang lemah, justru kelemahan dia itu menjadi kekuatan bagi kita supaya kita bisa diselamatkan. Karena kelak dia akan menjadi hakim yang adil. Semua manusia akan dia hakimi. Tetapi berbahagialah engkau Zuma ketika percaya Yesus, kau akan diterima dan Yesus akan berkata sebagai hakim yang adil, Zuma, kau ikut berbahagia dengan aku karena engkau adalah percaya, karena kau sudah percaya kepada aku, karena kau sungguh-sungguh mengimani aku. Memuntah, udah diam. Diam. Tuyul agama pagan. Nanti kita sambung lagi. Yesus mengatakan, sabar. Bro, saya muntah tadi barusan. Dengarkan khotbah gereja pagan. Dengarkan Matius 9 nomor 5 dan seterusnya. Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Mana salibnya? Mana salibnya? Oh, bikin muntah saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 40 nomor 2, dosa mereka telah diampuni. Dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya rasa. Rasa itu pengampunan. Tak ada itu salib-saliban, tak ada. Kau jangan nipu-nipu. Amsal 10 nomor 2, Amsal 11 nomor 4. Semua dosa dihapuskan dengan cara berimpat dan bersedekah. Tak ada itu dengan darah manusia. Kamu belajar di mana kau menghapus dosa dengan percaya ada orang mati digantung di pohon? Itu di mana ilmunya? Daud dosa-dosanya diampuni tidak dengan darah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31, sundal pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena percaya kepada Yohanes Pembaptis. Mana salibnya? Mana salibnya? Mana salibnya? Salib digantung di pohon hanya ajaran pagan, asal kau tahu. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Itu kata Yesus. Berulang kali Yesus mengatakan ucapan itu. Dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Jadi tidak ada penebusan dosa tanpa dengan menggunakan
Salib. Kau baca Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 21. Apa yang tertuang di sana? Tak ada salib, dosa-dosa sudah diampuni. Oke? Paham? Atau kalau kamu mau yang di perjanjian lama, kitabmu, perjanjian baru kitabmu, kau baca di dalam Lukas 7. Ku ajarin kau sekarang. Lukas 7 nomor 45 sampai 48. Ku bacakan. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jedar. Semua dosanya telah diampuni. Semua dosanya telah diampuni. Semua dosanya telah diampuni. Sebab itu aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Penyaliban belum ada, dosa telah diampuni. Jadi kau bungkus ajaran paganmu, nebus dosa dengan membunuh manusia, bawa kembali ke petikan sana, bakar di sana, jemur di sana, jangan kau ajarkan di sini. Najis tralala. Orang Yahudi menebus dosa dengan hewan, orang Islam juga berkorban dengan hewan. Tidak ada para nabi mengajarkan menebus dosa dengan darah manusia, kecuali ajaran kucluk. Oke, sudah, kau antar anakmu dulu. Kau pikirkan dan renungkan pengajaran Bang Suma ini kepadamu. Kau antar anakmu baik-baik. Jangan kau buat anakmu jadi gila seperti kau, nyembah ciptaan Tuhan, nyembah makhluk Tuhan. Mana ada konsep Tuhan menciptakan Tuhan untuk jadi manusia. Mudah-mudahan anakmu bisa waras, tidak seperti engkau. Silakan kau antar anak sekolahmu. Jangan kau mengambil alasan lagi. Nggak perlu doa dari agama pagan. Orang ndak waras ngapain doakan saya? Nggak perlu. Tuhan saya mendengar, Tuhan saya melihat, Tuhan tahu apa yang Tuhan kehendaki terhadap Bang Suma, bukan doamu. Oh, urusi saja itu Tuhanmu yang adalah ciptaan. Kau sudah mengakui Tuhan bukan makhluk, Yesus adalah makhluk. Nalarlah kau di situ, pakailah otakmu di situ. Tuhan pencipta alam semesta bukan makhluk, Yesus adalah makhluk. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Jadi betul, kau sudah mengakui Yesus adalah makhluk. Makhluk tatarannya ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Dan kau sudah mengakui bahwa Tuhanmu menciptakan Yesus, Tuhanmu menciptakan Tuhan. Berarti jelas Kristen agama pagan yang berasal dari Roma, yang diajarkan melalui para penjajah. Kesimpulan saya untuk sementara ini, Kristen penyembah ciptaan Tuhan, yaitu Yesus. Baik-baik kau kawannya, jemput anakmu, jangan kau ajari anakmu gila seperti kau. Ajarkan dia menjadi waras. Demikian. Diambil alih dulu teman-teman. Sebentar, 5 menit, 10 menit. Oke. Selamat siang, Ana Tobing, agama apa? Selamat siang, Ana Tobing, agama apa? Ana Tobing dibuka mute-nya. Selamat siang, agama apa? Sekali lagi aku sapa langsung kuturunkan ya kalau nggak jawab. Selamat siang, Ana Tobing. Ana Tobing dibuka mute-nya. Agamanya apa? Aduh, aku